sudah sampai pada paramagnetik. Ya. Jadi magnetan bahan itu kalau dilihat keadaan bahannya bisa dibedakan menjadi diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Ya. Dulu sudah sampai pada diamagnetik. Kita lihat bahannya dulu. Ini kelas C. Lihat pada kita lihat sampai sifat kemagnetan bahan. Jadi bahan itu kan bisa dilihat dari sifatnya, ditinjau dari sifatnya itu ada sifat listriknya, ada sifat magnetnya. Nah ini sifat magnet, sifat kemagnetan. Ya, sifat kemagnetan sudah sampai pada diamagnetik. Nah, ada dua teori mengenai diamagnetik, itu teori Landau dan Langevin. Kemudian didapatkan ini bahan-bahan itu mempunyai namanya suseptibilitas. Nah, kalau sifat kemagnetannya dilihat suseptibilitasnya, lah bahan diamagnetik itu bahan-bahan dan suseptibilitasnya berharga negatif, itu diamagnetik, dan masih relatif kecil. Itu bahan-bahan diamagnetik. Nah, kemudian kalau bahan paramagnetik itu suseptibilitasnya positif, namun tetap masih kecil, maka itu sulit kepada tapi bisa dijadikan magnet, tapi agak sulit. Kalau diamagnetik memang bukan bahan untuk jadikan magnet. Nah, pada bahan padatan yang kulit atomnya tidak terisi penuh, itu akan memberikan kontribusi sifat paramagnetik. Jadi di sini ditinjau dari pengisian kulit elektron. Kalau kulit elektronnya terluarnya belum penuh, maka itu memberikan kontribusi sumbangan pada sifat paramagnetik bahan. Maka bahan-bahan paramagnetik itu kan pada golongan berapa saja itu. Kalau misalnya golongan 4 itu kan kulit terluarnya baru si 4, masih kosong, katakanlah masih 4. Nah, itu menyokong dia paramagnetik. Nah, kulit-kulit atom yang tidak terisi penuh memiliki momen magnetik permanen yang ditimbulkan oleh kombinasi gerak orbit dan spin elektronnya. Jadi gerak orbit dan spin elektronnya itu menyebabkan momen magnetiknya menjadi permanen. Ada dua tinjauan paramagnetik, yaitu secara klasik dan secara kuantum. Namun nanti hasilnya secara klasik dan kuantum itu sama kalau untuk paramagnetik. Ya. Nah, secara klasik itu tinjauannya dimulai dari dipol magnetik. Jadi ditinjau dipol magnetik yang berada dalam daerah medan magnet. Jadi ada dipol magnetik dimasukkan dalam medan magnet. Maka di sana komponen momen rata-rata yang searah dengan medan dapat dinyatakan mu z ke arah z itu mu kali L. Nah, L-nya itu fungsi Langevin.
Nah, itu kotangen Y minus B per, dalam hal ini tetapan konstanta ini sama dengan mu B per KT. Nah, hubungan antara mu Z dan ini Y-nya itu dapat dilukiskan sebagai nah, jadi ini grafik mu Z-nya, ini grafiknya. Ini maka gambarnya mu Z-nya itu kan ini mencapai pada mu ini, kemudian datar. Ini naik kemudian. Nah, dari grafik terlihat bahwa untuk medan yang lemah, mu Z tadi sebanding dengan magnetisasi B. Jika B meningkat terus, maka mu Z menjadi jenuh. Sudah digambarkan. Harga maksimum mu Z-nya sama dengan mu. Nah, harga maksimum mu Z itu tercapai ketika dipol-dipol tempat sejajar dengan medan. Jadi kalau sudah dipol-dipolnya sejajar karena dimasukkan dalam medan magnet, maka dipol-dipol itu disejajarkan. Nah, sudah sejajar tuh, kenaikan itu jadi jenuh karena saturation. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, L sama dengan sepertiga ini dan N sebagai konsentrasi atom, maka diperoleh ini harga mu Z-nya ini. Mu Z sama dengan sepertiga N kali mu kuadrat B per KT. Suseptibilitasnya skinya itu sepertiga N kali mu kuadrat B per KT. Nah, persamaan ini itu disebut dengan hukum Curie karena yang merumuskan itu Curie. Kemudian suseptibilitasnya itu dikenal sebagai suseptibilitas paramagnetik Langevin. Jadi Langevin, suseptibilitas paramagnetik Langevin. Jadi Langevin juga yang mau ikut bahas ini. Kemudian sebagai contoh, jika N-nya itu jumlah atomnya itu 20 pangkat 26 pada suhu T derajat 100 Kelvin, maka mu-nya ini didapat 10 pangkat minus 5. Nah, ini sesuai dengan harga tabel. Jadi ini suseptibilitas magnetik masih berpangkat negatif ini kecil. Jadi positif tapi kecil karena pangkat minus 5. Inilah contoh secara klasik diperoleh suseptibilitasnya 10 pangkat minus 5 dari tinjauan tadi. Ini secara klasik. Nah, harga suseptibilitas berbanding terbalik dengan suhunya. Nah, ini. Nah, suhunya berbanding dengan suhunya itu. Artinya kalau suhunya naik, bagaimana berbanding? Suhunya menjadi makin berbanding terbalik. T-nya kecil, ini naik. Harga suseptibilitasnya berbanding terbalik dengan suhunya. Ini tinjauan paramagnetik, suseptibilitas paramagnetik secara klasik. Ini menggunakan ini secara klasik. Ya. Kalau ditinjau secara kuantum, jadi kuantum itu menggunakan arah tenaga atau level energi. Itu ciri khas kuantum. Jadi tinjauan paramagnetik secara kuantum itu berdasarkan atau ditinjau berkaitan dengan level energi. Ini kuantum. Nanti kali kan pakai orbit. Kalau ini kuantum, jadi pakai kuantum level. Nah, hubungan momen magnetik mu dan momen angular totalnya C, hubungan antara momen magnetik dan momen total angularnya dinyatakan sebagai mu sama dengan G kali minus setengah E per M kali C. C-nya momentum angular total. D-nya
adalah faktor landing yang bergantung pada momentum angular, orbital, dan spin. Ini masih sudah spin, tapi sudah dikaitkan dengan level arah energinya. Maka ini digambarkan begini, Yuki ini levelnya 2, ini mu jenis plus setengah, mu-nya ini, nah n-nya n2, kalau di sini n1, jadi level pertama, ini level pertama, ini level kedua, ini delta E. Jadi ini energi, level energi pertama, ini kedua. Ini karena yang satu minus, yang satu plus. Karena pasangan ya. Nah, perbedaan energi kedua level tadi, delta E itu G mu B kali P. Nah, mg-nya itu minus setengah berkaitan dengan momen sejajar medan. Ada yang plus setengah, ada yang min setengah, ada yang jadi mg-nya ada min setengah plus setengah berkaitan dengan momen berlawanan medan. Kalau yang berlawanan itu plus, kalau yang sejajar itu minus. Nah, magnetisasi yang terjadi M sama dengan G mu B kali N minus N1 N2 jumlahnya. Ya. Jadi N1 dan N2 merupakan konsentrasi elektron level bawah dan level atas. Jadi pada level energi itu ada N1, ada N2. Nah, berlaku hubungan antara N1 plus N2 itu sama dengan E pangkat delta E per KT. Dan N1 plus N2 itu kan sama dengan E. Nah, gabungan dari beberapa persamaan di atas diperoleh bahwa M magnetisasi N kali G mu B kali E pangkat X minus E min X per E pangkat X plus E minus X sama dengan N G mu B tangen hiperbolikus dari X dari tangen hiperbolikus itu secara matematik. Nah, dalam hal ini suseptibilitasnya C-nya itu G kali mu B kali B per KT. Ini suseptibilitasnya. Nah, ini suseptibilitas didapat ini. Nah, kalau digambar hubungan grafik M dan suseptibilitasnya, maka ini dapat digambarkan ini. Jadi ini magnetisasinya akan berbanding lurus dengan ini. Tapi sampai pada Ng mu B akan terjadi jenuh saturation. Maka untuk medan lemah M berbanding lurus B, untuk medan lemah itu M-nya berbanding lurus dengan B magnetisasi. Untuk medan kuat M jenuh pada nilai ini. Jadi pada medan-medan lemah M berbanding lurus. Tetapi kalau pada medan kuat M-nya mencapai jenuh. Magnetisasi akan saturation, tidak terus. Tapi sudah kejenuhan.